apakah Islam benar-benar memuliakan perempuan, mengingat banyaknya isu yang terjadi seperti pernikahan dini, poligami, dan warisan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Apakah Islam memuliakan perempuan? Jawabannya jelas, sangat-sangat memuliakan. Jangan lupa, sebelum Islam datang, wanita ini diperlakukan seperti apa? Dikubur hidup-hidup dan baru lahir, masih bayi, dikubur hidup-hidup. Bayangkan, coba bayangkan. Begitu lahir, diketahui bahwa itu perempuan, lalu dikubur hidup-hidup. Datang Islam mengakhiri itu semua. Apakah masih wajar pertanyaan Islam memuliakan perempuan? Kalau tidak ada Islam, mungkin tidak ada perempuan di muka bumi ini. Kira-kira begitu. Adapun soal pernikahan dini dan lain sebagainya, itu oknum-oknum yang salah paham terhadap beberapa ajaran agama, lalu mengatasnamakan agama ketika melakukan pernikahan dini. Ya, betul, baginda Nabi SAW dengan Siti Aisyah itu menikah di usia Siti Aisyah yang sangat dini. Tetapi apakah itu Siti Aisyah kemudian langsung digauli? Tidak. Tetapi setelah lama, setelah dia sudah matang untuk digauli, barulah digauli. Dan ketika dinikahi dalam usia yang sangat muda, bahkan dikatakan 9 tahun, tujuannya apa? Agar sejak kecil Siti Aisyah ini bisa selalu bersama Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi, pesan-pesan Nabi, untuk menjadi bekal Siti Aisyah kelak mengajarkan kepada umat. Yang terjadi sekarang apakah seperti itu? Ketika terjadi pernikahan dini, tidak. Berarti itu sama sekali tidak mencontoh Nabi sama sekali. Maka pernikahan dini itu tidak didukung sebetulnya oleh agama Islam apabila dilakukan dengan kemudaratan-kemudaratan yang bisa diakibatkan, seperti kan digauli langsung, ya, kemudian tidak matang bagaimana berpikirnya, bagaimana segala-galanya lah. Maka jelas itu bukan ajaran Islam. Itu hanya hasil daripada kegagalpahaman sebagian daripada umat Islam. Harus pandai juga kita dalam mengasumsikan sesuatu. Poligami memang Islam mengajarkan atau menghalalkan poligami, tetapi poligami yang bagaimana dulu? Poligami yang adil, poligami yang bisa mensejahterakan dan menenteramkan terhadap semua pasangan dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi yang menikahi bahkan lebih dari 4 hingga 9, itu adalah khususiat, sudah dijelaskan berulang kali oleh para ulama kita bahwa dalam hal itu Nabi tidak bisa disamakan dengan yang lain, ya. Jadi soal poligami, penolakan wanita terhadap poligami itu sebetulnya juga harus dipahami adalah dampak dari akulturasi. Anda terpengaruh oleh bagaimana budaya berpikirnya orang-orang luar Islam. Sebenarnya secara murni aslinya dalam Islam itu beberapa tempo lalu saja, jangan kita bicara zaman Nabi, beberapa tempo lalu saja merupakan satu hal yang biasa. Papuk baluk kita menikahi banyak wanita dan tidak ada yang protes. Apalagi kita bicara di zaman bahkan sebelum Nabi, sebelum zaman Nabi, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab itu istrinya itu sampai 50-an. Datang Islam membatasi tidak boleh lebih dari 4. Berarti Islam datang bukan mengajarkan poligami, melainkan membatasi poligami. Saking memuliakan perempuan. Begitu juga soal waris. Ketika Anda mendengar bagi laki-laki 1, bagi perempuan setengah, jangan berpikir tidak adil, wahai perempuan.
Tetapi lihatlah bagaimana kebijaksanaan agama Islam. Justru keadilan Islam di situ, karena laki-laki dia diberikan kewajiban menafkahi istrinya, belum juga orang tuanya juga diperintahkan untuk dinafkahi, anak-anaknya, habis nanti yang satu yang dia dapatkan. Sedangkan wanita jika dapat setengahnya utuh milik dia, dia tidak pernah diperintahkan untuk membagi-bagikannya kepada yang lain, kecuali dalam keadaan-keadaan kondisi-kondisi darurat tertentu saja. Tapi kalau laki-laki, dia wajib bernafkahi istrinya, ibunya, orang tuanya, anak-anaknya, belum lagi anak-anaknya banyak, belum lagi istri-istrinya sendiri juga banyak. Kayak tadi kan bahas poligami, sehingga berapapun dia banyak daripada harta waris, habis itu untuk orang lain, untuk bahkan para wanita. Untuk perempuan habis uang itu untuk istrinya, ibunya, anak-anaknya. Juga ada perempuan yang mana anak perempuannya yang paling banyak kebutuhannya biasanya, kan begitu. Sedangkan Anda yang perempuan ketika dapat meskipun kedengarannya setengah, tapi itu Anda silahkan, Anda tidak dituntut untuk memberikannya kepada suami. Jangan buat Anda sendiri, untuk orang tua dan lain sebagainya. Untuk anak pun juga begitu. Itu semua kewajiban suami Anda. Jadi sesungguhnya kedengarannya saja laki 1, perempuan 0, perempuan setengah. Tapi setelah dipraktekkan, yang ada laki-laki 0, perempuan entah lebih dari 1 pokoknya. Karena dia dapat dari suaminya, nanti dia dapat dari orang tuanya, nanti dia dapat dari anaknya ketika sudah dewasa, dan lain sebagainya. Alhasil Islam tentu jelas pasti sangat-sangat memuliakan perempuan. Permasalahannya adalah perempuan itu sendiri yang tidak sadar, kebanyakan tidak sadar dirinya sangat dimuliakan oleh agama Islam, sehingga yang terjadi adalah kufur nikmat. Nauzubillah. Sampai-sampai Nabi sendiri menegur dari dulu, para wanita, ingatlah, ketahuilah, saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum perempuan. Sahabat dari kaum perempuan yang ada bertanya, kenapa ya Rasulullah kok bisa begitu? Ternyata apa jawaban Nabi? Kalian tidak bersyukur, kebanyakan mengeluh. Nabi ngomong gitu, takfurnal ashir wa tukthirnal la'na. Kalian tidak berterima kasih, kalian tidak bersyukur orang-orangnya, kebanyakan. Padahal sangat-sangat banyak yang Allah berikan melebihi kaum laki-laki, dan banyak yang suami berikan, gitu kan? Tapi kalian tidak mensyukuri. Kalian lebih banyak melihat hal-hal negatifnya saja, dan Anda mencela-cela dan mengeluhkannya. Itu tukthirnal la'na, terlalu sering merendahkan suami, merendahkan suami. Nah, itu juga perhatikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kesadaran kita serta kesyukuran kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin.